Sapaan Gembala, Sabtu 19 Juni tahun 2021. Tema kita tentang komuni diambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-17. Beberapa waktu yang lalu pada saat Sapaan Gembala yang pertama tentang meja perjamuan. Nah, ini lebih khususnya tentang komuni. Mungkin kita pernah mendengar kata komuni dan biasanya identik dengan saudara kita, umat Katolik. Biasanya komuni yang berhubungan dengan perjamuan kudus dan orang-orang datang untuk memakan hosti. Biasanya komuni berkaitan dengan hal itu. Tetapi yang hendak saya bicarakan, komuni ini bukan berkaitan dengan umat Katolik, tetapi arti kata komuni. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, komuni berasal dari bahasa Latin yaitu communio yang berarti berbagi bersama. Dan dari kata komuni ini lahirlah yang namanya yang kita tahu komunitas. Nah, ini berarti bahwa sebuah komunitas baru dikatakan komunitas kalau dia itu melakukan komuni, melakukan berbagi, rasa saling berbagi satu dengan yang lain. Mengapa? Karena ini dicontohkan oleh Yesus pada saat dia berbagi, dia membagi-bagikan roti kepada para murid, supaya para murid juga mengingat bahwa mereka pun juga harus berbagi kepada orang-orang di sekeliling mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 17 dikatakan demikian, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Komuni membantu kita untuk mengetahui bahwa kita ini terikat satu dengan yang lain. Dan kita juga harus meneladani kehidupan Kristus yang harus kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang dikritik oleh Paulus. Kenapa? Karena mereka melakukan perbedaan. Mereka orang Kristen baru, tetapi mereka secara strata sosial mereka membagi-bagikan. Saya tidak bilang ini wajar, tetapi ini mungkin pengaruh dari budaya mereka yang lama. Mengapa? Karena mereka pada saat makan bersama, komuni ini, gitu ya, makan bersama ini, orang dari kalangan atas itu mempunyai tempat tersendiri, yaitu yang namanya triclinium, yaitu ruang atas. Sedangkan orang yang miskin, orang yang mungkin biasa-biasa saja itu biasanya hanya hadir sampai ke atrium, beranda gitu ya. Jadi cuma melihat ke atas, melihat ada orang yang makan, saudaranya yang Kristen yang kaya itu makan. Dan inilah yang dikritik oleh Paulus, bahwa kalau kamu seperti ini, maka kamu belum mengerti benar apa maksud tujuan Kristus berkomuni, berbagi. Karena bagi Paulus, semua umat di hadapan Kristus adalah sama status sosial, tidak membeda-bedakan. Mereka harus mengingat, orang Korintus dikritik oleh Paulus, mereka harus mengingat bahwa mereka harus hidup di dalam komunitas. Mereka hidup di dalam komunitas, maka mereka harus saling berbagi. Mereka harus mengedepankan rasa saling berbagi. Melalui komuni, maka para pengikut Kristus juga sedang melakukan sebuah perayaan sebenarnya. Karena mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan kebersamaan antar orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki kesempatan untuk bersuka cita. Di dalam Kristus, kita bisa saling berbagi, saling membantu, bahu-membahu membantu satu dengan yang lain. Jangan sampai kita sama seperti jemaat Korintus yang dikritik oleh Paulus. Melainkan sebagai umat beriman, kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Dan ingatlah, kalau kita ini adalah komunitas, maka kita harus menunjukkan komuni kita di mana. Karena tanpa ada komuni atau rasa saling berbagi, maka kita harus pertanyakan, apakah kita hidup di tengah komunitas? Tuhan memberkati kita.